Selamat pagi untuk kita semua. Kami kelompok 3 pengantar agribisnis dari kelas K Agroekoteknologi yang beranggotakan Aprilia Dea Ananda, Raga Lanang, Dobi Pratama, Muhammad Rizky Mulia, dan Kelvin Manik ingin mencoba menjelaskan materi yang kami bahas, yaitu tentang pembinaan, standarisasi, dan akreditasi. 1. Definisi standarisasi dan akreditasi. A. Standarisasi. Standarisasi berasal dari istilah standar yang berarti satuan ukuran yang berfungsi untuk membandingkan suatu kualitas, kuantitas, nilai, dan pekerjaan yang ada. Standarisasi adalah proses penetapan standar teknis yang dapat berupa spesifikasi standar, standar mode pengujian, definisi standar, dan proses standar atau praktek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional adalah suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat. Dalam era globalisasi ini, masalah standarisasi sudah menjadi syarat pokok agar terjadi suatu kepastian bersama terhadap kualitas produk, barang atau jasa yang akan diperdagangkan antar negara. Di Indonesia kita dapat menjumpai SNI atau Standar Nasional Indonesia yang menjadi acuan berbagai produk yang dihasilkan oleh Indonesia dan ditetapkan oleh standar nasional. Standarisasi juga dapat kita jumpai pada bidang pertanian dan meliputi prosedur, persyaratan, dan kegunaannya. Standar-standar produksi dan hasil pertanian semua disusun sebagai alat yang membantu menjaga kestabilan pasar atau membantu agar suatu produk tidak hilang dari pasar. Standarisasi diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu produksi, jasa, proses, dan sistem yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing. 2. B. Akreditasi. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan format oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sertifikasi pelaksanaan akreditasi mengikuti peraturan dan persyaratan secara internasional. Peraturan dan persyaratan yang dimaksud yaitu peraturan internasional di bidang standarisasi, misalnya ISO, IEC, ILAC, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Raga Nawaskita dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis standarisasi, yaitu yang pertama ada bersifat wajib atau primer. Standarisasi yang harus dimiliki oleh pengusaha berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Yang kedua ada standarisasi bersifat umum atau sekunder. Standarisasi dan sertifikasi yang tidak wajib namun dibutuhkan atau dituntut oleh pasar pada umumnya, diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada standarisasi bersifat khusus atau tersier. Standarisasi dan sertifikat yang diminati oleh segmen pasar tertentu, diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian ada fungsi-fungsi standarisasi. Yang pertama itu ada penyusun program seksi mutu dan standarisasi hasil pertanian. Yang kedua, penyusunan petunjuk pelaksanaan atau teknis mutu dan standarisasi hasil pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian. Yang keempat, pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan kemasan hasil pertanian. Yang terakhir ada penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan untuk proses akreditasi bidang pertanian. Baiklah, saya Aprilia Dea Ananda akan menjelaskan tentang tujuan dari standarisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, melindungi konsumen.
Yang ketiga, meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Yang keenam, melancarkan jalannya aktivitas pemasaran. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya investasi. Yang kedelapan, membantu pelestarian alam. Selanjutnya adalah manfaat standarisasi dan akreditasi. Yang pertama adalah adanya kepuasan pelanggan karena selalu mendapatkan produk dengan mutu konsisten. Yang kedua, efisiensi biaya operasional dan peningkatan kesinambungan produk. Yang ketiga, kenyamanan karyawan karena adanya standar yang menjadi target produksi. Yang keempat, memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Yang kelima adalah upaya perlindungan terhadap produsen nasional dari persaingan usaha tidak sehat. Baiklah, saya Topi Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standarisasi tingkat internasional. Standarisasi tingkat internasional adalah standarisasi yang diterapkan di seluruh dunia. Dalam standarisasi tingkat internasional ada yang namanya HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP ini adalah konsep yang digunakan untuk menjaga keamanan pangan. HACCP memiliki tujuan menjaga kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan juga penyakit melalui makanan. Setelah HACCP ada juga yang namanya GAP atau Good Agricultural Practice. Yang ketiga itu ada GHP atau Good Handling Practice. Yang keempat itu ada GMP atau Good Manufacturing Practice. Yang kelima itu ada GDP atau Good Distribution Practice. Yang terakhir itu ada GRP atau Good Retailing Practice. Nah, dari berbagai macam standarisasi yang saya sebutkan tadi sangat berperan aktif dalam menjaga keamanan pangan yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang standarisasi tingkat nasional. Untuk di negara kita yaitu Indonesia, standarisasi tingkat internasional yang berlaku yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu standar acuan berbagai produk yang diciptakan di Indonesia dan berlaku secara nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mulia, NIM D1A020180. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Tobi. Pentingnya pembinaan standarisasi dan akreditasi. Sebagai contoh untuk sekedar pemahaman, misalkan apabila Anda seorang penyuka wisata kuliner di Bandung, mungkin akan sangat paham membedakan rasa bakso Akung dengan bakso Semar, atau rasa sate Pak Hidori dengan Pak Gino, atau mungkin juga antara rasa bubur ayam Mang Oyo dengan bubur ayam Pak Zainal, dan lain sebagainya. Begitupun misalnya jika perbandingan rasanya dilakukan antar pedagang kuliner tradisional yang memiliki banyak cabang, mungkin masih terdapat kesimpulan adanya perbedaan rasa maupun penyajian di antara cabang-cabang tersebut. Mengapa demikian? Mungkin para pedagang kuliner tersebut menggunakan standar cita rasa yang berbeda sebagai ciri khas dari produk yang dijualnya, atau mungkin untuk semua cabang yang ada belum sepenuhnya menerapkan standar yang sama. Apabila dalam dunia perdagangan terdapat aneka produk barang atau jasa yang diperjualbelikan dengan nama dan kemasan yang sama, tetapi ketika diperbandingkan kedalamannya ternyata sangat beda jauh. Kondisi serupa itu bias mengacaukan dunia perdagangan karena tidak ada kepastian bagi konsumen untuk mendapatkan produk sebagaimana yang diharapkannya. Dengan demikian, maka untuk semua produk yang diperjualbelikan diperlukan adanya standarisasi. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.